Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah. Mari kita akan siapkan hati kita bangkit berdiri, kita mau datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan kepada kita, memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan, berkat dalam hidup kami. Kalau sampai pada saat ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan daripada Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa bagi ibadah kami di tempat ini pada pagi hari ini Tuhan. Sekalipun di masa pandemi, di dalam keterbatasan, dan juga di dalam prokes yang kami lakukan, biarlah Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Masih dengan tetap berdiri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk hadiratnya. Mari dengan sungguh-sungguh kita mengangkat pujian dan penyembahan terbaik bagi Tuhan kita, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tak
bagiku. Kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan, bersekutu bersama saudara-saudara semua, itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi itu semata-mata Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan semata Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan boleh ada di tempat ini Tuhan. Boleh puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan, boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bertatalah di atas puji-pujian kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita nyanyikan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bila Roh Kudus senantiasa memperbarui hidup kita, dan kita semakin peka terhadap kehadiran, suara, bimbingan dan karya Allah dalam hidup dan pelayan kita, mari kita katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air,
kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Di awal ibadah ini kami boleh disegarkan rohani kami melalui puji-pujian yang dinaikkan ke hadapan hadirat. Biarlah setiap pujian boleh memberkati kami, menguatkan kami, menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Terima kasih setiap kami yang telah hadir dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan rindu memberkati setiap kami. Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan rindu kami mengenal kebenaran-Mu. Dan Tuhan rindu kami boleh pulang dengan membawa berkat-berkat rohani. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur, kita boleh beribadah kembali di tempat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Ini adalah anugerah dan berkat daripada Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu membangun kembali tembok bait suci. Membangun kembali tembok bait suci. Kita akan melihat dari firman Tuhan di dalam kitab Nehemia. Pasal yang pertama, Nehemia pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Nehemia 1 ayat 2, demikian firman Tuhan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput dan terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat 6, satu ayat lagi, ayat 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini sangat menarik dan sangat indah. Dan pelajaran sejarah bangsa Israel tentunya berkaitan, punya relasi dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Di sini kita membaca tentang Nehemia. Nehemia seorang yang
luar biasa. Saudara tahu Nehemia pada waktu itu dia sebagai juru minuman raja dari Babylon, Raja Artasasta. Kita bisa bayangkan Nehemia adalah orang Yahudi, orang asing, tapi bisa menjadi juru minuman raja. Kalau kita bayangkan atau samakan, dia sebagai penasehat, ya, penasehat raja, punya jabatan yang tinggi. Bayangkan, ini orang asing, orang Yahudi di negara Babylon. Babylon yang besar waktu itu ya, adalah negara superpower pada waktu itu. Kalau dia tidak istimewa, tentunya tidak akan dipilih menjadi penasehat raja. Nah, saudara sekalian, kita membaca tentang satu hal, yaitu Nehemia terbeban untuk membangun kembali bait suci. Bait suci yang hancur, kota Yerusalem, tembok kota Yerusalem yang hancur. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam sejarah, beberapa kali bait suci di Yerusalem dibangun. Dan dalam konteks ini adalah bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Raja Salomo yang pada waktu itu menjadi raja yang luar biasa, yang kaya, punya kebijakan yang bagus. Dia punya dana yang besar membangun bait suci dengan bahan-bahan baik kayu, logam yang mahal, dan semua bahan-bahan yang mahal. Dia kumpulkan membangun bait suci. Pada waktu bait suci itu jadi, mereka mengucap syukur. Mereka tentunya bangga, bermegah. Dan satu peristiwa pada waktu pentabisan bait suci, ada peristiwa supernatural yang terjadi, yaitu apa? Pada waktu mereka mempersembahkan kambing domba yang ribuan jumlahnya, tiba-tiba api dari langit menyambar korban bakaran, membakar dan melenyapkan, menghabiskan korban bakaran. Ini adalah satu peristiwa yang supranatural. Tetapi apa yang terjadi? Bait suci sudah dibangun dengan megah. Itu secara luarnya, ya, luarnya. Tetapi secara iman dari umat Israel, dari orang Yahudi, yang kemudian mereka imannya beralih daripada Tuhan, beralih kepada dewa-dewa yang lain, lalu Tuhan marah dan Tuhan menghancurkan bait suci itu. Saudara sekalian, jadi kita melihat bukan cuma membangun bait sucinya, tetapi orang yang di dalamnya, umatnya, harus menjaga iman mereka kepada Tuhan. Sama seperti kalau kita membangun keluarga, ya. Satu keluarga yang baru, satu keluarga yang young couple, ya. Biasanya keluarga yang baru ingin membangun rumah, dalam arti ya bercita-cita ingin punya rumah, punya rumah sendiri, ya. Lalu
dengan segala upaya mengumpulkan uang untuk membeli ya. Tetapi jangan hanya bangunan rumahnya, tetapi juga harus membangun anggota keluarganya. Suami, istri, anak, semuanya harus dibangun supaya bukan cuma rumahnya yang bagus, tapi juga orang, keluarganya juga baik, sehat, damai, dan sukacita. Amin, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, pada saat ini Bait Allah di Yerusalem itu sudah hancur. Hanya tersisa tembok ratapan. Tembok ratapan yang dibuat oleh orang Yahudi sebagai tempat mereka berdoa. Dan mereka berharap, berdoa satu kali Bait Allah ini bisa dibangun kembali. Mereka berharap satu kali Bait Allah ini bisa menjadi kebanggaan mereka kembali. Nah, saudara sekalian, kita tahu negara Israel untuk membangun Bait Allah secara dana mereka punya. Israel bisa membangun Bait Allah yang bagus. Bahan-bahan, dana, rancangan, arsitekturnya mereka sudah merancangkan. Tetapi yang belum apa, saudara sekalian? Yang menjadi kendala sekarang adalah konflik dengan Palestina. Konflik dengan negara-negara yang memusuhi Israel. Secara masih ada orang-orang yang benci terhadap Israel. Jadi sekarang apa yang dilakukan Israel? Mereka mulai membangun hubungan. Beberapa hubungan terjalin dengan negara-negara Arab. Dan nantinya mungkin juga akan menjalin hubungan dengan Indonesia ya. Nah, saudara sekalian, jadi membangun Bait Suci kembali yang ada di Yerusalem bukan cuma perlu dana, arsitek, bahan-bahan, tapi juga perlu hubungan diplomasi yang baik, menjauhkan segala kebencian, menjauhkan segala permusuhan yang ada. Saudara sekalian, pada zaman Nehemia ini kita tahu ada musuh juga yang tidak senang. Ada musuh yang tidak senang, yang tidak ingin kalau Bait Allah ini dibangun. Di dalam Nehemia pasal 2 ayat yang ke-10 di situ dikatakan, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan Israel. Jadi ada orang-orang yang tidak senang, yang memusuhi, berusaha merusak. Nah, saudara sekalian, kita tahu firman Tuhan bahwa Tuhan ingin membangun, Tuhan ingin memulihkan. Tetapi sebaliknya, iblis itu pekerjaannya adalah merusak, menghancurkan, membinasakan. Ini dalam Yohanes 10 ayat 10 ya, kita tahu. Jadi kita ingin membangun, dan kita tahu bahwa diri kita adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus. Saudara tahu bahwa diri kita adalah bait Roh Kudus. Kita
Tidak usah jauh-jauh membangun bait Allah di Yerusalem. Yang pertama adalah membangun kehidupan kita, membangun diri kita yang adalah roh, yang adalah bait daripada Roh Kudus. Nah, sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap saudara, siapapun saudara, adalah bait Roh Kudus, dan Roh Allah tinggal di dalam diri kita, di dalam roh kita. Jadi kita manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah roh, jiwa, dan tubuh jasmani. Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Kita adalah orang yang diselamatkan. Kita adalah orang yang ditebus. Secara rohani, kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Tetapi seringkali apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah bagian daripada jiwa kita. Bagian daripada jiwa kita. Jiwa ini adalah kehendak kita, emosi kita, pikiran kita, akal budi kita. Ini adalah bagian dari jiwa yang seringkali kita masih mengalami banyak tantangan, ya. Kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, kita mengalami kadang-kadang keraguan-raguan. Pada awal pandemi, saya juga memikirkan, mengapa Tuhan mengizinkan Corona ini menjadi pandemi melanda seluruh dunia? Mengapa Tuhan yang mengasihi, yang baik itu mengizinkan Corona ini mewabah di seluruh dunia? Kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi pada akhirnya saya meyakini Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, tidak pernah merencanakan yang buruk kepada umat manusia. Segala sesuatu yang buruk itu terjadi oleh karena dosa manusia, oleh karena rencana dari si jahat, si iblis, ya. Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk kepada umat manusia. Ini tentunya kita tahu ayat di dalam Yeremia 11:29, ya. Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk kepada kita. Nah, saudara sekalian, kita kembali lagi, kalau diri kita adalah bait Roh Kudus, kita juga harus membangun jiwa kita, membangun hati kita supaya boleh kuat, boleh pulih, ya. Kalau kita mempelajari dari kisah Nehemia, di dalam ayat tadi dikatakan, Nehemia 1 ayat yang ketiga, orang-orang yang masih tinggal di sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Tembok kota Yerusalem. Tembok ini adalah benteng pertahanan. Benteng pertahanan dari musuh. Makanya tembok kota itu pada zaman dahulu harus kuat,
supaya musuh jangan masuk. Dan tembok kota ini juga menggambarkan identitas. Kadang-kadang kalau kita melihat istana-istana zaman dulu ya, saya pernah melihat istana zaman dulu yang dilestarikan di Korea. Temboknya begitu megah, begitu anggun, begitu kokoh, di mana tembok ini juga menggambarkan identitas, menggambarkan harga diri, dan menggambarkan seberapa kuat daripada kerajaan tersebut. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka tembok ini juga merupakan satu, kalau kita asosiasikan dengan diri kita, kita harus punya identitas, harga diri yang baik, yang positif, yang daripada Tuhan. Sama seperti kalau kita pakai pakaian, kita tidak mau memakai baju yang sobek, ya. Kalau kita pakai pakaian atau baju yang sobek, kita kan merasa malu, tidak pede. Kita akan ganti dengan baju yang baik. Demikian juga identitas kita. Kita harus punya identitas yang baik. Dan saudara sekalian, kalau Nehemia satu kali melihat tembok Yerusalem yang hancur, melihat puing-puing, ini menggambarkan dalam kehidupan kita manusia. Kadang-kadang kita mengalami masa lalu, peristiwa-peristiwa masa lalu yang juga bisa mengecewakan kita. Kita pernah merasa gagal, kita pernah merasa ditolak, kita merasa diperlakukan tidak adil. Jadi puing-puing di dalam identitas kita menggambarkan masa lalu yang buruk, yang perlu kita bangun kembali. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu yang pertama, Nehemia melakukan apa? Di dalam pemulihan tembok kota Yerusalem, yang pertama dan yang paling penting adalah dia berdoa. Dia berdoa dengan kesungguhan hati. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Yang pertama, Nabi Nehemia berdoa. Bukan hanya berdoa, tapi berkabung, berpuasa. Jadi ini menunjukkan kesungguhan hati daripada Nehemia. Nah, saudara sekalian, Tuhan mau, kalau kita mau dipulihkan di dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita, maka kita harus sungguh-sungguh berdoa, membuang segala masa lalu yang merupakan kepahitan bagi kita. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, membangun ini tidak bisa seorang diri.
Nehemia perlu rekan-rekan kerja, perlu orang-orang yang membantu. Maka dia mengajak orang-orang lain untuk membangun. Demikian juga saudara sekalian, kalau kita mau membangun jiwa kita, identitas kita, harga diri kita, kita harus bergandengan tangan, harus saling menopang satu dengan yang lain. Saudara sekalian, ada satu hal yang sangat mengesankan saya. Pada waktu Nehemia datang melihat tembok kota Yerusalem, pada waktu Nehemia melihat puing-puing, dia tidak menyalahkan orang-orang yang tinggal di sana. Kita tahu bahwa orang-orang yang tinggal di sana itu, yang disisakan untuk tinggal di sana adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tua, orang-orang yang tidak berdaya. Sedangkan orang-orang yang kuat, yang baik, ditawan ke Babylon. Pada waktu Nehemia datang, Nehemia tidak menyalahkan orang-orang tersebut. Nehemia tidak berkata, "Apa yang kamu kerjakan? Kok dari dulu tidak ada tanda-tanda perbaikan tembok kota yang hancur ini?" Nehemia tidak berkata demikian. Sebaliknya, Nehemia juga tidak berkata, "Kami datang dari Babylon dengan rombongan, dengan pasukan, dengan dana dan kuasa dari raja. Kami mau membangun sendiri. Kamu tidak usah ikut campur." Tidak. Nehemia juga tidak melakukan pekerjaan itu sendiri, tapi mengajak mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Jadi mereka bergandengan tangan. Saudara sekalian, betapa indahnya di dalam membangun, kita tidak seorang diri, kita bergandengan tangan, kita saling menopang satu dengan yang lain, tidak menyalahkan orang lain. Sebaliknya juga kita tidak merasa kita mau mengerjakan sendiri, tapi kita bergandengan tangan. Itu adalah hal yang paling baik. Bisa kita membaca ayatnya di dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat 18, bagian B. "Kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu." Kami siap. Jadi bersama-sama rombongan Nehemia dan juga rombongan daripada orang-orang yang di Yerusalem. Yang pertama tadi, kita harus berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk melakukan, membangun bait Allah di dalam diri kita, membangun pekerjaan Tuhan, dan menggenapi rencana Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kita melihat pembangunan bait Allah ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut campur, yang mengerjakan. Tapi yang kita mau lihat adalah
pembangunan ini terjadi karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Nehemia 2 ayat yang ke-8 bagian B, sebelumnya saya menjelaskan bahwa Nehemia menghadap raja, memohon izin kepada raja. Dan Nehemia memohon kalau boleh dia diutus untuk ke Yerusalem, membangun kembali tembok Yerusalem. Dan di dalam Nehemia 2 ayat 8 bagian B, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nehemia berkata, ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada tangan Tuhan yang campur melakukan segala perkara ini. Manusia tidak mungkin, saudara sekalian. Tuhan yang bekerja. Pada waktu Nehemia berdoa, ada satu kalimat yang mengatakan, aku berdoa kepada Tuhan dengan doa yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hatinya. Jadi kadang-kadang doa kita, apakah permintaan doa kita itu keinginan kita atau keinginan dari Tuhan? Tapi Nehemia berdoa kepada Tuhan, dia berkata bahwa Tuhan menaruh keinginan atau rencananya di dalam hati, dan kemudian dia utarakan di dalam doanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya. Dan di dalam ayat ini, Tuhan memberikan kebaikannya, kemurahannya kepada Nehemia untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Saudara sekalian, ada banyak kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam hidup ini. Ada banyak berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang seringkali kita juga melupakan, yang seringkali kita tidak menyadari. Dan di samping kebaikan Tuhan, Nehemia mengatakan Raja Artasasta mengabulkan permintaan dari Nehemia. Ini merupakan kebaikan Tuhan. Bagaimana mungkin Raja Artasasta, raja yang dari negara yang superpower pada waktu itu, mengabulkan satu hal yang sebetulnya di luar rencana, di luar kehendak daripada raja. Saudara sekalian, raja ini mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem, membangun tembok kota Yerusalem, tetapi raja juga memberikan surat kuasa. Kalau Nehemia minta bahan-bahan seperti kayu atau bahan-bahan yang lain dari daerah, dari bupati-bupati, mereka akan memberikan, oleh karena dia membawa surat dari raja. Ini adalah kebaikan Tuhan yang diterima oleh Nehemia.
Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya melihat kebaikan daripada Tuhan juga dibarengi dengan hikmat daripada Nehemia. Saya membayangkan Nehemia ini seorang penasehat raja, seorang yang pandai. Bagaimana dia berbicara kepada raja, bagaimana dia punya rencana, bagaimana dia punya keinginan. Dia bisa katakan dengan begitu meyakinkan di hadapan raja. Raja bertanya, berapa lama kamu akan pulang? Bagaimana kamu akan membangun? Dan sebagainya. Nehemia bisa mengatakan semuanya. Saudara sekalian, ini adalah sekali lagi gabungan antara kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, juga hikmat daripada Nehemia. Kedua-duanya membuat rencana ini berhasil. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara tahu arti nama dari Nehemia. Arti nama Nehemia adalah penghibur, comforter, yang merupakan juga salah satu sifat dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah penghibur kita. Jadi kalau saat ini kita tidak tahu, tidak kenal secara pribadi dengan Nehemia, tapi kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang menghibur kita. Penghibur itu adalah yang memberikan kekuatan kepada kita. Pada saat kita lemah, pada saat kita tidak berdaya, penghibur itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin, saudara sekalian. Kita punya Roh Kudus yang menjadi penghibur kita. Kemarin saya melihat di televisi, ada seorang anak muda yang luar biasa. Dia mendirikan satu channel atau satu pelayanan. Kalau pada saat ini kan banyak anak muda, wah kita dirikan toko online ya, jual barang melalui online yang sekarang lagi marak. Tapi anak muda ini tidak. Namanya Andre Maximilian ya, kalau tidak salah. Dia mendirikan satu situs pelayanan kesehatan mental. Pada saat pandemi ini banyak mungkin orang-orang yang stres, orang-orang yang tidak berpengharapan. Anak muda ini terpanggil membuat satu situs namanya Relief ya, RILIV. Mungkin mirip dengan kata relief dalam bahasa Inggris itu pemulihan. Jadi dia membangun satu situs untuk melayani orang-orang yang kesepian, mungkin yang stres dan sebagainya. Nah, makanya yang tua-tua harus belajar buka YouTube supaya kalau lagi kesepian bisa membuka ya. Ada banyak, saya belum lihat semua, cuman ada satu video yang dia berikan, diantaranya memberikan informasi ada 4 film yang baik
untuk ditonton, untuk menguatkan mental kita, menghibur kita, menguatkan kita. Ya, salah satunya film Korea, Little Forest. Ya. Saya belum pernah lihat, tapi ada 4 film, ada film Korea, ada film Barat, ya. Film-film yang baik yang mungkin bisa menguatkan, menghibur, menolong kita, dan ya kembali tentunya firman Tuhan adalah kebenaran yang utama untuk menguatkan dan menghibur kita. Nah, saudara sekalian, tapi kita apresiasi ya anak muda ini yang mau melayani banyak orang, bukan untuk semata-mata mencari uang, tetapi untuk memberkati banyak orang. Yang kedua, Tuhan ingin memulihkan kota Yerusalem, tembok kota yang hancur, puing-puing yang hancur itu dibangun kembali, dan akhirnya tembok itu bisa dibangun kembali. Nah, saudara sekalian, sebagai bagian yang terakhir kita membaca satu ayat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Biarlah ayat ini boleh menjadi doa kita, pengharapan dan juga kerinduan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah doa kita bersama, kerinduan Tuhan, dan kita beriman supaya roh kita kuat, jiwa kita kuat, dan tubuh kita terpelihara dengan baik sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan rindu untuk kami semua mempunyai kehidupan yang utuh secara rohani, jiwa dan juga tubuh kami. Tuhan, seringkali jiwa kami mengalami tekanan, kelemahan, ataupun hal-hal yang negatif yang kami terima dari luar. Seringkali dunia mengabarkan, memberitakan, menyebarkan kabar-kabar yang menakutkan, yang membuat kami cemas. Dan pada pagi hari ini kami berdoa supaya jiwa kami kuat dan utuh, supaya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kami. Terima kasih Kau memberikan Roh Kudus sebagai penghibur kami, Roh Kudus yang menguatkan kami, terlebih di saat-saat kami sendiri, di saat-saat kami lemah. Roh Kudus adalah penghibur kami. Biarlah kami boleh membangun bait Allah di dalam tubuh kami, dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, jemaat-Mu, yang telah mendengar kebenaran firman.
meteraikan firman ini dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama-tama kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala kita, Pendeta Timotius Setiawan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Selanjutnya juga terima kasih kepada worship leader, singer, dan pemain musik. Terima kasih banyak atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Kebaktian minggu depan tanggal 13 Juni 2021 seperti biasa dimulai jam 9 pagi dan akan dilayani oleh Gembala kita Pendeta Timotius Setiawan. Mohon kita tetap memperhatikan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan ditambah dengan membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Tiba saatnya sekarang untuk persembahan. Kami mohon kesediaan Ibu Hana dan Ibu Ayu untuk menjadi kolektan hari ini. Terima kasih. Mari kita satukan hati dalam doa, kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau untuk mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati dan urapi tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya terbeban juga mendoakan kalau di antara saudara ada dan keluarga ada yang ingin membutuhkan dukungan doa secara pribadi ataupun secara berkelompok. Saudara bisa kita mengatur jadwal untuk kita boleh bersama berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin memulihkan setiap kita. Tetapi biarlah kita boleh membuka hati di hadapan Tuhan.
Tidak mungkin Tuhan memulihkan kita kalau kita tidak mau membuka hati di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang begitu luas, ya Tuhan. Kami belum memahami sepenuhnya, tetapi kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran itu. Bukan hanya dalam pikiran kami, tapi juga di dalam hati kami, dalam jiwa kami. Tuhan mengetahui setiap pergumulan daripada anak-anak-Mu. Tuhan, hamba-Mu terbatas. Kadang-kadang hamba-Mu tidak memahami apa yang dialami oleh setiap saudara kami seiman. Tapi kiranya Tuhan, Allah Roh Kudus menguatkan mereka, menghibur mereka, menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga membawa persembahan kami ke hadapan hadirat-Mu. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja-Mu di tempat ini. Sekalipun di masa pandemi, Tuhan tetap memelihara. Dan Tuhan menjaga melindungi gereja kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan setiap keluarga kami, baik yang bekerja, yang harus bertemu dengan banyak orang, ataupun yang mungkin harus bepergian keluar kota. Tuhan menjaga, melindungi, supaya kami boleh tetap sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat di dalam doa bagi Ibu Wong yang berada di rumah sakit. Kami berdoa supaya Tuhan menguatkan imannya, Tuhan memulihkan kesehatannya. Kami mendengar kesehatannya semakin baik, dan kami berdoa supaya pada hari-hari ke depan pengobatannya boleh berjalan dengan baik, sehingga Ibu Wong boleh pulang kembali ke rumah dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa supaya pemulihan ekonomi terjadi. Sekalipun di saat pandemi yang sulit ini Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu, supaya kami tetap dipelihara di masa-masa yang sulit ini. Dan kami berdoa menyerahkan mulai dari Bapak Presiden, wakilnya, para pejabat, dan TNI, Polri, supaya mereka diberikan hati yang penuh pengabdian, hati yang bijaksana dan takut akan Tuhan, menjalankan tugas untuk memimpin bangsa dan negara kami, mengawal dan menjaga bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.